Halo semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, apalagi di masa pandemi kayak gini nih. Pastinya kesehatan menjadi hal yang nomor satu. Buat kalian yang di luar sana, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan social distancing. Oke, langsung aja. Podcast ini kita akan ngebahas hal yang pasti dirasakan maba-maba yang baru terjun dalam dunia universitas. Yang kita bahas untuk hari ini adalah tentang culture shock dari masa SMA ke universitas. Pasti dong masalah ini sangat umum bagi para maba-maba. Oh iya, kita juga nggak cuma terpacu sama tema ya, tapi kita juga bakal ngobrol-ngobrol tentang gimana sih kehidupan jadi maba. Apalagi kita berbeda universitas nih, pasti memiliki keunikan tersendiri dong. Oke, yang pertama kita harus perkenalan dulu ya. Kenalin nama gua Raden Alfajar, perwakilan dari Universitas Diponegoro jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Oke, selanjutnya ada rekan-rekan gua nih, ada Rai sama Diva. Boleh perkenalan dong, Rai sama Diva? Sok Diva dulu. Ya, oke. Bebas, Halo bebas. semuanya, perkenalkan. Perkenalkan nama gue Diva Rani Syahira dari Universitas Jember, Fakultas Kedokteran Gigi. Halo, perkenalkan nama saya Ray Rahmansyah dari Politeknik Negeri Media Kreatif jurusan. Oke, halo Rai, halo Diva. Nih, karena tema kita hari ini tentang culture shock, buat pertama-tama nih, menurut kalian apa sih culture shock itu? Kan pengertian sendiri kan berbeda-beda ya, sesuai perspektif masing-masing. Ada yang dari pergaulan, dari pola pikir, dari pola hidup. Dan menurut kalian gimana sih culture shock itu? Apa Siapa dulu dulu nih? deh, boleh. Siapa dulu bebas. Diva dulu dong. Ya udah deh. Kalau Ladies menurut first. kalau menurut gue sebenarnya culture shock yang pastinya kaget ya berada di situasi lingkungan yang baru. Terutama kalau yang gue alami lebih ke pergaulan kayak bahasanya, terus juga karena kan ketemunya kan cuman kayak typing chat mereka. Terus kalau soal paling jadwal perkuliahan sih kayak bener-bener sengadak itu entah jadwalnya tiba-tiba dimundurin, dan kalau bisa dibilang itu jurusan F kaget, bener-bener F kaget karena semuanya serba ngedadak dan agak shock sih sebenarnya. Jadi kadang kalau ditanya sama temen masuknya kapan ya, nah gue juga nggak tahu karena lebih sering tuh tiba-tiba ada kelas gitu di hari itu. Nah itu aja sih. Buat Rai nih beda, kan dia kedokteran nih. Coba kan Nggak beda kalau lu jauh kan ya. broadcasting ya. Beda nih. Apa dong masuk gitu Mungkin doang? culture shock-nya lebih ke... Ya sabar. Oh, iya. Mungkin culture shock-nya lebih ke teman-teman kali ya. Ngelihat teman-teman tuh umurnya range jauh udah 20, 19. Jadi mereka udah bekerja dulu sebelum kuliah, pengalaman dia lebih di atas gua. Lah Jadi kan mungkin gua culture shock lebih ke arah itu 19. ya. Gimana sih? Iya kan saya 17. 17. Oke, ya. Terus mulainya kan tadi kan ada pengertian masing-masing ya. Eh dari SMA ke universitas nih, apa sih spesifik berubah dari lingkungan hidup kalian nih? Dari SMA ke kuliah tuh apa yang berubah? Yang sangat spesifik, pergaulan atau apa gitu. Boleh Ray dulu deh gantian. Ah, lama, Rai. Jangan Diva dulu aja deh, kan wanita harus duluan. Apa ya kalau yang spesifik ya itu sih kayak yang tadi udah gue sebutin sih, lebih ke pergaulan hanya. Kalau ditanya pernah ngalamin pasti pernah ya, apa ya kan ke dalam dunia yang baru gitu. Terus juga kalau misalnya cara solusi yang gue lakuin nggak yang gimana-gimana banget sih sebenarnya, lebih ke apa ya, berusaha beradaptasi aja karena kan itu kan di lingkungan baru, bukan lingkungan kita harus bisa apa ya, bisa nyesuaiin diri lah sama lingkungan itu. Terus juga ya caranya ya observasi dulu, ngamatin sebenarnya temen tuh kulturnya kayak gimana sih mereka tuh, terus juga bahasa kesehariannya kayak gimana, dan apa ya, jokes mereka tuh sebenarnya kayak gimana sih ambang batasnya. Jadi mau harus nyesuaiin diri sih.
Buat Rai gimana buat Rai? Ya, nggak beda jauh sama Ah, kayak lebih gak beda tepatnya jauh kalau mulu, gak beda jauh mulu. Harus beda lah, gak Jahat beda. banget. Ini gak ada yang nonton nih podcast nih kalau gak ada, lu gak ada. sebenarnya sama Gak beda aja jauh, sih. gak beda jauh. Enggak, sebenarnya kan ya lu pasti sama dong, ngerasa bahasanya beda lagi. Mereka asalnya dari mana, jauh. Ya pasti ya kita harus bisa yang namanya beradaptasi. Dibilang kayak lebih ke arah signifikan tuh mungkin ke jam belajarnya kali ya. Kayak jam belajar itu sene gitu kan, kalau guru paling ya udah 2 jam atau enggak sejam setengah, kalau ini tuh bisa sampai 4 jam, sampai 5 jam, Ngapain aja tuh? gitu sih. 4 jam ngapain tuh? Ya, 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 belajar. Ya kan kalau gua sendiri kan masuk ini ya arsitektur. Nah, bedanya tuh dari SMA kan pasti kan kalau gambar tuh pakai ini kan A4 ya. Nah, sedangkan kalau di arsitektur tuh pakai A1. Nah, sedangkan meja sama A4 aja kan gedean meja ya. Kalau pakai A1 gedean gedean A1-nya. Kan jadi agak susah ya. Jadi harus duduk, harus ini kan agak pegel gitu. Terus tadinya Shopee kita belanja apa kayak game atau apa. Jadi list alat-alat apa? Alat-alat gambar dari yang mahal ada yang satu set 1 jutaan atau lebih gitu bisa. Gitu aja sih kalau dari gua. Ada yang mau tambahin gak nih buat Diva sama Rai ceritanya? Masa iya gitu doang perubahannya? Ya karena apalagi ya, soalnya kan gak jauh juga lah, gue Bogor Depok kan, kayak masih bisa lah, sinkronisasinya masih dapet lah. Yang itu tuh Bogor Jember tuh gimana tuh Bogor Jember? Kan jauh tuh ya. Apalagi Jember Jawa Timur lagi. Apa ya? Sebenarnya bukan lebih ke daerahnya sih, yang gue rasain lebih ke ya udah karena emang kuliah gitu loh, apalagi kan dokternya mayoritas dokter dan harus ngikutin jadwal dokternya mau nggak mau. Jadi ya itu, terus kalau misalnya ngerjain tugas tuh sumber harus yang sahih, jurnal, buku harus kecantum dengan jelas, dan juga kayak cuma ini agak aneh sih kalau misalnya sekolah kan kayak nyata tuh masih rajin kan karena loh kayak begini. Sedangkan kalau kuliah tuh kan kayak cuman nge-slide PPT doang kan, Gue dosennya sampai sekarang ngebacain aja nggak pernah PPT. ada buku catatan. Sekarang nggak ada yang ngerti. Ya gue pun nggak ada. Jadi kayak kerjaan gue tuh cuman nge-record pas dosen yang ngejelasin, terus ya udah PPT-nya nanti di-share dan itu gue rangkum lagi. Karena kayak emang nggak tahu ya, makin malas aja buat ngerangkum. Lu ngerangkum nggak, Rey? Enggak ya? Kan kalau gue praktisi. Ah, Gue nggak ada catatan, gue udah praktisi aja. Yang di hari itu dilakuin ya udah, lu harus sampai selanjutnya gitu. Nggak ada buku catatan. langsung praktek. Iya jelas. Kalau Makanya gue buat sekolah tuh udah offline. Oh iya, kuliah udah offline ya? Oh iya. Diva online kan? Gue udah offline. Kan lu offline nih, ada nggak dosen yang unik cara belajarnya? Yang itu loh yang bola yang kata lu itu. Kan udah diceritain, bisa diceritain lagi. Ya nggak apa-apa biar pada tahu. Sebenarnya unik tuh banyak ya. Banyak banget. Dan yang kaget pun ada gitu. Karena jujur pun ya seniman. Ya kita diajarinnya sama seniman. Ya kalian tahu sendiri kalau kita berhadapan sama orang seniman gimana. Tapi bayangin seniman. Udah nggak lagi ngobrol. Tapi bener-bener diajarin. Iya, jadi kayak gitulah, aneh lah. Tapi aneh tapi suka lah, nyaman lah. Keanehannya logis. Kalau buat Diva sendiri ada nggak nih dosen-dosen yang unik gitu, cara belajarnya beda sama dosen lain? Ada yang killer atau gimana? Kalau killer mungkin lebih ketegas kali ya, apalagi terutama dosen yang emang sudah agak berumur kan pasti kan kayak pengennya harus sesuai jadwal banget, harus sesuai apa yang mereka mau gitu loh. Terus kalau misalnya unik, di awal-awal waktu itu jadi
kalau FKG itu pembelajaran kan blok gitu kan per bulan. Nah, waktu itu di blok pertama, blok humaniora, dan itu tuh apa ya? Kayak aduh lupa deh namanya. Pokoknya kayak Gimana ngebahas sih? spidol. Ini yang kalian lihat dari spidol ini tuh apa? Sedangkan di situ kan kita kan sebagai anak-anak FKG yang kayak bukan bagiannya di situ tuh kayak ngelihat apa, ngelihat warna, bentuk, ngelihat spidol gitu ya. Nggak tahu ya, kalau gue pribadi tuh kayak nggak masuk aja di otak gue, tapi unik gitu loh, kayak bener-bener megang spidol. Ini kalian lihat apa, berbentuk apa, gitu-gitu. Jadi wow gitu. Paling udah sih kalau yang unik gitu aja, sisanya ya standar lah. Paling ada yang apa ya? Ada yang misalnya jawaban apa yang dia mau, terus juga ada juga yang kayak ya udah it's okay kalau jawaban anak-anaknya kayak begini, tapi nanti dia bantu benerin gitu, dia bantu ngejelasin lagi. Kalau semester depan baru nanti bakal nemu yang lebih unik sih. Sejauh ini sih gitu aja. Dosen kalian ada yang bagi-bagi duit gak? Nggak ada ya? Emang dosen undip doang. Dosen-dosen gue tuh kalau gini, Nah, kalau ada kuis nih, ada yang bisa kerjain dapat 50.000 dari OVO, GoPay gitu enaknya, jadi kalian nyari duit. Jangan main mulu kayak si Rai itu. Main mulu. tahun depan UTBK lagi deh. Mau ngapain? Mau ke Undip lu. Gua habis dari botani tahu. Gua habis dari botani. Ngapain? Asli. Ngapain? Nggak tahu, gabut. Gua gabut. Keren. Oh ya kan di universitas sendiri kan pasti ada ini ya, organisasi ya. Pada ikutan nggak? Atau minat gitu? BEM, HIMA. Gimana? Pada minat gak buat masuk organisasi? Masa iya nggak minat? Siapa dulu nih? Dulu deh gantian. Masa cewek mulu? Yaudah gue dulu dah. Gimana sih? Lama Soalnya banget. minat. Ya, gue udah jawab lu tadi. Yaudah lu. Dipotong. Males ya udah, gue males. Lu aja lu. Sebenarnya minat. Tapi Nah, buat semester 1 mau si IP-nya dulu tuh. Kalau gue udah bikin standarisasi IP sama IPK gue segini, ya udah ntar baru semester 2 gue bisa jadi mahasiswa aktif. kerjaan lu main Gue doang. belajar dulu lah, soalnya basic kan. Buku catatan gak ada. Enggak, ya kan gue main sambil belajar. Siap. Diva gimana Diva? Gue harus tahu basicnya dulu. Nah, kurang lebih ya sama sih ya kayak Sama Nadira yang mulu. bilang. Udah nggak ada nonton nih Ya podcast emang nih. begitu Sama kurang semua jawabannya. lebih. Kalau minat ya minat lah. Relate, jawab emang itu relate. dia relate guys. Apalagi kalau misalnya buat ngomongin soal relasi ya, terutama di jurusan gue tuh butuh banget yang namanya relasi buat pasien, buat nanti praktek segala macam. Jadi kayak pastinya berminat, cuman ya itu kayak mau semester awal tuh emang mau nargetin IPK-nya dulu. Terus ngambang sih sebenarnya karena makin kesini tuh kayak makin agak goyah ya keinginannya buat ikutan organisasi kayak BEM gitu. Jadi kayak aja lah. Tapi kalau minat. Emang absen pada lengkap absen. Gua aja absen ada yang 3 kali Lengkap nggak lengkap. dong. Kan biasanya nggak boleh IPK ntar rendah. Absen 3 kali tuh gua. Untung masih bisa. Ya kelihatan lah siapa yang sering main. Kelihatan siapa yang sering main. Dari absen aja banyak yang bolong kan. Berarti lu PP ya, Re? Dari Bogor ke ini, ke apa Jakarta? Pulang pergi. Udah dapet cewek tuh kayaknya tuh. Lu keluar topik lu. Ini bahasa culture shock apa bahas percintaan nih? Gue males juga nih. Gak apa-apa kan tentang kehidupan kampus. Masa iya? Ada dong, ada. Iya kayaknya ada tuh lihat-lihat IG. Ada. Berarti yang itu udah enggak ya? Si Diva juga banyak yang ngejar tahu. Capek. Duh, gue matanya lagi. Ya Allah, ya Allah. Ya udah deh, paling segitu aja ya buat podcast hari ini. Nah, seru banget kan podcast kali ini dengan narasumber yang berbeda dari segi jurusan dan perspektif mereka masing-masing. Berbagi cerita tentang perbedaan culture shock dan kehidupan unik mereka di kampus.
Terima kasih buat kalian udah ngedengerin podcast ini. Semoga podcast ini bermanfaat. Insya Allah ya, dapat menemani waktu senggang kalian semua. Saya Raden Al-Fajar Amin. menyatakan izin pamit undur diri. Terima kasih semua. Bye-bye. Bye.